Di pinggiran kota yang udaranya masih segar dan bersih, berdiri sebuah rumah sederhana namun sangat memesona. Yang membuat rumah ini istimewa bukan bangunannya, melainkan halamannya yang luas dan dipenuhi oleh ribuan jenis tanaman, bunga, dan sayuran yang tumbuh subur bagai di surga. Pemilik rumah ini bernama Bunga, nama yang sangat pas dengan kehidupannya. Bunga adalah wanita berusia 29 tahun yang cantik, lembut, dan memiliki aura yang sangat tenang. Sejak dulu Bunga memilih hidup sendiri. Tidak ada suami, tidak ada anak, dan tidak ada pasangan. Dan tahukah kamu, Bunga tidak merasa kekurangan apapun. Dunianya sudah sangat lengkap dan penuh warna berkat hobi terbesarnya, berkebun. Pagi yang penuh aroma. Matahari baru saja mengintip dari balik cakrawala. Embun masih menetes di ujung daun. Suara burung berkicau bersahutan. Bunga sudah bangun. Ia memakai baju santai yang nyaman, celana panjang, dan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari sinar matahari. Kakinya melangkah pelan keluar rumah, menapak di atas tanah yang lembab dan segar. "Selamat pagi semuanya," bisiknya lembut, seolah menyapa seluruh tanaman yang ada di sana. Langkah kakinya membawa ia berkeliling. Ia menyapa tanaman satu persatu. Tangannya yang halus namun terlihat kuat itu dengan cekatan memeriksa daun-daun, membuang yang kering, dan menyiram air dengan penuh kasih sayang. Di sana ada mawar merah yang mekar sempurna, anggrek yang anggun, melati yang wangi semerbak, hingga tomat dan cabai yang berbuah lebat. Bunga menanam semuanya dengan tangannya sendiri. Dari biji yang kecil, ia rawat, ia jaga, hingga tumbuh besar dan berbunga. Bagi Bunga, tanaman-tanaman ini adalah anak-anaknya. Mereka tidak pernah membantah, tidak pernah menyakiti hati, dan mereka selalu memberikan balasan yang indah, bunga yang cantik dan buah yang manis. Live dari kebun sendiri. Hari ini, Bunga memutuskan untuk live streaming. Ia ingin berbagi kedamaian dan keindahan kebunnya dengan dunia luar. Ia menaruh HP-nya di tripod, lalu mulai siaran langsung dari tengah taman yang asri. Live, menyapa pagi dengan tanaman. Penonton pun mulai berdatangan. Ratusan, lalu ribuan orang bergabung. "Wah, asri banget Kak kebunnya. Kak Bunga cantik banget, cocok banget sama latar belakang bunga-bunga. Kak, sendirian terus ngurusin kebun segini luasnya nggak capek apa?" Bunga tersenyum melihat komentar. Ia duduk di bangku kayu kecil di antara tanaman, wajahnya berseri-seri diterpa sinar matahari pagi. "Halo semuanya, Masya Allah sehat semua ya," sapanya ramah. Banyak yang nanya capek nggak? Jujur, capek fisik iya, tapi hati itu senang banget. Capeknya hilang pas lihat tanaman kita tumbuh subur dan berbunga cantik gini. Bunga berdiri dan berjalan mendekati sebuah pot bunga. "Lihat nih, ini anggrek bulan kesayangan aku. Dulu batangnya kecil banget, hampir mati. Tapi aku rawat, aku kasih pupuk, aku siram teratur. Sekarang dia berbunga banyak banget kan, cantiknya," katanya sambil memotret bunga itu dengan antusias. Penonton ramai berkomentar, "Iya Kak, indah banget. Kak Bunga sabar ya kayak namanya. Kenapa memilih sendiri?" Di tengah obrolan yang santai, muncul pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. "Kak Bunga cantik dan baik hati banget. Kenapa nggak cari suami aja? Biar ada yang bantuin ngurusin kebun. Terus ada temennya ngobrol." "Iya Kak, nanti tua siapa yang jagain?" Bunga tersenyum, senyum yang sangat tenang dan penuh makna. Ia menyandarkan tubuhnya ke tiang gazebo, lalu menatap layar dengan lembut. "Jujur ya teman-teman, dulu aku juga pernah mikir kayak gitu. Tapi lama-lama aku sadar, kebahagiaan itu nggak melulu soal punya pasangan loh. Aku ngurusin tanaman ini, aku belajar banyak hal. Tanaman itu diam, tapi mereka hidup. Mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan mereka akan memberikan yang terbaik kalau kita rawat dengan tulus. Hubungan sama tanaman itu hubungan yang tulus. Nggak ada drama, nggak ada selingkuh, nggak ada kebohongan." Bunga tertawa kecil. Kalau ada suami atau pacar kan bisa aja nanti dia marah kalau aku kebanyakan main di kebun. Bisa aja dia bilang, "Bunga apa sih pentingnya, mending masak." Nah, kalau aku sendiri kan bebas. Aku mau habisin waktu seharian di sini juga nggak ada yang larang. Ia memetik sekuntum bunga mawar, lalu mencium wanginya pelan. "Aku nyaman banget gini. Suara air yang mengalir, suara angin yang berdesir, warna-warni bunga, itu udah cukup bikin hati aku tenang. Aku nggak merasa sepi, karena di sini banyak teman yang selalu setia." Cinta yang abadi. Bunga mulai menunjukkan bagian lain dari kebunnya. Ada area sayur mayur yang hijau segar. "Lihat nih, bayamnya udah besar, seledrinya lebat, tomatnya mulai merah.
Nanti sore aku panen, terus aku masak sayur bening. Enak banget loh makan hasil panen sendiri, segar, sehat, dan puas rasanya. Wah, keren Kak. Hidupnya kayak di desa aja tenangnya. Aku jadi pengen punya kebun juga kayak Kak Bunga. Bisa semua orang bisa kok, asal ada niat dan kesabaran. Sama kayak hidup ini, jawab Bunga bijak. Di kolom komentar, banyak pria yang mulai mencoba merayu. Kak Bunga, aku mau tinggal sama kamu deh. Aku bantuin gali tanah, angkat pot, terus kita panen bareng ya. Bunga tersenyum simpul, lalu menjawab dengan santai namun tegas. Makasih ya tawarannya manis, tapi aku sudah terbiasa mengandalkan kekuatan sendiri. Lihat nih pot besar ini, aku yang angkat sendiri loh. Aku yang gali tanah sendiri. Jadi aku nggak merasa butuh bantuan kok. Lagian rasanya puas banget kan kalau kita yang melakukannya sendiri. Dari nol sampai jadi cantik gini, itu pencapaian aku sebagai wanita mandiri, tambahnya bangga. Bunga benar, di kebun ini ia adalah ratunya. Ia yang membuat keputusan, ia yang menanam apa yang ia mau, ia yang menuai hasilnya. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menyuruh, semuanya sesuai dengan irama hatinya sendiri. Matahari mulai terbenam. Waktu berlalu begitu cepat. Matahari mulai condong ke barat. Warnanya berubah menjadi jingga keemasan yang memantul di antara dedaunan, menciptakan pemandangan yang sangat magis. Nah, udah sore nih teman-teman. Anginnya mulai adem, tanaman juga udah kenyang minum air, kata Bunga sambil membersihkan sedikit tanah yang menempel di tangannya. Ia berdiri di tengah kebunnya yang hijau rimbun. Wajahnya tampak bersinar damai. Tidak ada kerutan kecemasan, tidak ada tatapan kesepian, hanya ada ketenangan yang luar biasa. Jadi buat kalian yang mungkin merasa sedih atau merasa kurang karena belum punya pasangan, jangan sedih ya. Lihat aku, hidup sendiri itu enak banget kok. Apalagi kalau kita punya hobi yang bikin kita cinta sama hidup. Hidup itu indah kalau kita bisa menikmatinya sendiri. Berkebun mengajarkanku bahwa aku bisa menciptakan keindahan dengan tanganku sendiri. Aku bisa bahagia tanpa harus bergantung pada orang lain. Bunga melambaikan tangan ke arah kamera. Makasih banyak yang udah nemenin aku hari ini. Jangan lupa ya, bahagia itu sederhana. Cukup cintai dirimu, lakukan apa yang kamu suka, dan dunia akan terasa indah. Bye-bye, and stream. Siaran usai. Bunga menarik napas panjang, menghirup udara penuh aroma tanah basah dan wangi bunga. Ia tersenyum puas. Malam ini ia akan memasak sayur segar dari kebunnya sendiri, makan dengan lahap, lalu tidur dengan nyenyak. Besok pagi ia akan bangun lagi, menyapa tanamannya, dan terus bahagia di surga kecil buatan sendiri ini. Baginya, kesendirian bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang yang luas di mana ia bisa menanam apa saja, termasuk menanam kebahagiaan yang tak akan pernah layu. Who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. To say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, it's over and that's the end.
passing through, catching a feeling of wonder. Can't stop till I feel right.